bagaimana pelanggan yang pas harus diapain, bagaimana caranya untuk membuat customer loyal. Oke? Nah, dari topik diskusi hari ini sebetulnya mempunyai tujuan bahwa nanti setelah Anda keluar dari room meeting ini, Anda sudah bisa menjelaskan tentang apa itu customer value, apa itu customer satisfaction, dan apa itu customer loyalty, dan bagaimana marketer mendeliver tentang customer value, satisfaction, dan loyalty itu seperti apa. Jadi kalau Anda nanti selesai kuliah ini nggak ngerti ini, berarti kuliah hari ini Anda gagal. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang lifetime value of customer atau customer lifetime value. Kemudian bagaimana upaya marketer yang harus dilakukan untuk dapat menarik pelanggan, kemudian mempertahankan pelanggan, khususnya pelanggan yang memberikan kontribusi terhadap keuntungan organisasi. Kemudian kita harus memahami juga bagaimana perusahaan mendeliver total quality, quality itu apa, nanti kita akan diskusikan. Kemudian bagaimana agar kita mempertahankan loyalitas dengan tentu saja membangun database marketing, bagaimana database itu dibangun, untuk apa dibangun, data apa saja yang penting, itu adalah akan kita diskusikan pertemuan hari ini, oke? Nah, ini kenapa diawali, ini ada Washington Mutual Differential with Human Contact. Ini adalah bagaimana inovasi atau gebrakan yang dilakukan oleh Washington Mutual, ini adalah bank di USA, bahwa bank-bank pada masanya itu biasanya orang mau buka account, mau apapun harus ngantri, betul enggak? Ngantrinya mungkin dengan dikasih garis batas, queue-nya panjang sekali, sehingga kita berputar-putar, berbelok-belok untuk menghindari tumpukan. Nah, ini kemudian ada gebrakan bagaimana mereka meng-create value, mendeliver value, sehingga customer itu menjadi puas. Nah, apa yang dilakukan oleh Washington Mutual Bank ini, dia melakukan bahwa untuk membuka account, jadi untuk membuka account atau mungkin ada permasalahan, dia membuka counter khusus. Jadi tidak diperlukan antri dan mungkin tidak hanya satu counter, tapi beberapa counter sehingga dilayani dengan nyaman, dilayani secara custom, tidak sama-sama sehingga nyaman, bebas menyampaikan apapun. Oke, ini adalah ilustrasinya bagaimana perusahaan creating value. Oke ya. Nah, ini bagaimana membedakan perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer dengan perusahaan yang tidak. Perusahaan yang tidak, yang biasa dikenal dengan traditional organization, dengan perusahaan modern yang berorientasi kepada pelanggan. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan bahwa pada traditional organization, customer itu hanya merupakan tanggung jawab frontliner. Kemudian disupport oleh middle management, top management. Sehingga nggak ngerti middle management dan top management itu our customer itu siapa, pelanggan kita itu siapa. Dan ini akan menjadi tidak baik karena kita nggak ngerti pelanggan, sehingga bagaimana kita bisa meng-create value. Bagaimana kita bisa mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan. Oke? Paham ya? Nah, sementara untuk organisasi yang modern, yang pendekatannya kepada customer, atau yang berorientasi kepada customer, semua level manajerial di dalam organisasi must know, harus tahu, must know tentang customer kita itu siapa.
Karena dengan mengetahui customer kita siapa, kita akan memahami kebutuhannya, keinginannya, perilakunya, betul nggak? Sehingga semua yang ada di dalam organisasi paham bagaimana value itu akan dideliver. Jadi janji organisasi adalah deliver superior value. Oke? Nah, untuk creating deliver superior value, kemarin kita sudah diskusikan pada awal pertemuan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah understanding customer need and wants. Betul nggak? Setelah kita understand the customer need and wants, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tahapan berikutnya adalah kemudian kita meng-create value melalui penciptaan produk berupa barang dan jasa, menetapkan harga, kemudian mengkomunikasikan, kemudian kita mendeliver melalui bisa lembaga distributor ataupun tidak, mungkin direct dan indirect sampai ke end user. Nah, untuk creating value kita tidak cukup dari barang dan jasa diproses di organisasi atau perusahaan sampai ke customer, tetapi lebih dari itu kita akan membicarakan creating value itu dari jauh-jauh, dari supplier, dari awal-awal input barang dan jasa sebelum jadi barang dan jasa itu didapatkan dan bagaimana mereka juga mendeliver dan bagaimana pengelolaan. Managing chain-nya seperti apa. Jadi meng-create value nanti itu tidak cukup hanya oh konsumen sukanya ini, dibutuhkan ini, harganya tidak cukup itu. Karena apa? Karena customer itu akan selalu berubah seiring perubahan lingkungan dalam pola pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Jadi setiap ada perubahan akan merubah perilaku pemenuhan kebutuhan konsumen. Oke? Kita jadi lihat misalnya zaman dulu kala kalau awal-awal pola pemenuhan kebutuhan manusia itu ya hanya sekedar kalau pengen makan ikan ya pergi ke sungai, pergi ke laut, kemudian mancing, kita nombak, betul enggak? Kalau mau daging kita berburu ke hutan, kalau mau buah kita berburu ke hutan dan mengambil buah-buah yang ada di hutan dan sebagainya. Kemudian lama-lama menjadi barter yang pinter buat cari ikan, kemudian ikannya lebih ditukarkan mereka yang pintar cari buah, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan tidak juga hanya sekedar mencari sendiri, tetapi juga barter antara barang dengan barang. Oke? Kemudian dengan perkembangan budaya, perkembangan lingkungan, maka akan berubah. Tidak hanya ditukar barang dengan barang, tapi barang dengan emas, barang dengan perak, kemudian dengan perunggu, kemudian berkembang mudah menjadi ditukar dengan currency atau mata uang. Oke? Kemudian sekarang tidak cukup dengan kita punya mata uang, tetapi Anda kalau membeli online, walaupun Anda punya uang banyak di dompet, Anda bisa melakukan enggak? Bisa enggak? Enggak, Ma'am. Enggak bisa, karena pola perilaku pembayarannya sekarang menjadi berbeda. Sekarang trennya adalah dengan dompet digital, dengan electronic money. Jadi semua dilakukan dengan dompet digital. Jadi kalau Anda punya uang segepok di dalam dompet, kemudian Anda melakukan pembelian yang Anda lakukan tidak menerima cash, kemudian belanja online, juga nggak akan ada artinya. Oke ya? Paham ya? Nah ini perubahan-perubahan ini juga harus dipahami oleh marketer. Value apa yang harus kita create agar customer itu mudah mendapatkan, terjangkau harganya, kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginannya yang tujuan akhirnya agar konsumen itu nanti stay in di dalam
atau stay in pada produk yang kita tawarkan, dalam arti loyal kepada produk kita. Oke ya? Nah, nanti loyal yang bagaimana yang harus kita retain akan kita diskusikan nanti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ini tahu bedanya antara yang tradisional dengan yang berorientasi kepada pasar atau customer, beda ya? Tahu bedanya ya? Oke. Kalau ditanya bisa menjelaskan. Nah, ini contoh yang Anda juga sudah ahli daripada saya, bagaimana Anda melakukan pembelian online itu prosesnya seperti apa. Anda searching dulu pertama kali, searching kemudian pertama pasti Anda mengidentifikasi kebutuhan Anda apa, keinginan apa, kemudian Anda searching, kemudian sebelum memutuskan pembelian Anda cari customer review, betul nggak? Kemudian kalau sudah Anda banding-bandingkan dulu harga-harganya di mana-mana karena providernya banyak atau vendornya banyak, kemudian Anda menentukan dari harga, selain harga juga customer review, baru Anda putuskan membeli, kemudian Anda putuskan pembayarannya dengan apa. Lah berbeda-beda walaupun Anda punya digital wallet atau dompet digital itu banyak sekali, mungkin Anda punya Oppo, punya Bris, punya Dana, punya Shopee, punya yang banyak hal yang lain, tapi belum tentu itu juga bisa digunakan. Misalnya seperti ini, kalau dengan Oppo Anda nggak dapat cashback, Anda juga nggak akan memutuskan membeli, betul nggak? Anda akan memutuskan membeli kalau dengan dompet digital yang lain. Nah, ini banyak faktor yang menentukan sekarang bagaimana konsumen itu berperilaku dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, ini nilai-nilai apa yang dibutuhkan atau value apa yang dibutuhkan oleh customer, ini harus kita sebagai marketer ya harus memahami, tidak hanya sekedar memahami, mengetahui, tetapi juga bagaimana kemudian kita mendesain value tersebut. Dan berusaha untuk memenuhi. Oke ya? Oke, paham ya? Nah, kemudian kita bagaimana berbicara tentang value. Kemarin kita udah diskusikan, saya mudah-mudahan Anda ingat value itu apa. Halo, value itu apa? Nilai, Mem. Iya, ulang lagi seperti itu. Rasio antara Padahal, manfaat dan biaya, Mem. Oke, kan sudah ada di sini. Jadi value itu adalah rasio antara manfaat dan biaya. Jadi manfaat apa suatu barang dan jasa yang customer beli dengan pengorbanan yang dia lakukan. Cost itu bukan hanya sekedar tag price yang ada di situ, tetapi cost itu berkaitan dengan pengorbanan waktu, pengorbanan searching, mencari informasi, itu cari-cari sana sini, banding-bandingkan itu cost juga. Jadi semua pengorbanan yang dilakukan oleh customer dalam upaya mencari barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan itulah disebut dengan cost. Oke? Jadi cost itu not merely tag price, tetapi more than this. Oke? Oke. Nah, kemudian value itu adalah semua nilai atau manfaat yang dirasakan oleh customer. Nah, nilai itu apa saja ya? Nilai tergantung dari ya produknya itu, mungkin kualitasnya, personal nilai, atau nilai personal dan sebagainya. Sehingga mengatakan loh kalau Anda lihat atau konsumen melihat barang atau jasa, kemudian mengatakan oh ini aku banget, ini adalah namanya nilai. Oh ini sesuai dengan kepribadian saya, betul nggak? Nah itu adalah sudah memenuhi kriteria pemenuhan nilai, personal nilai, psychological value.
Orang kadang yang lain suka warna merah, yang satu biru. Anda yang nggak suka warna biru mengatakan, biru nggak bagus, betul nggak? Artinya bahwa manfaat seseorang itu, walaupun yang biru itu bahannya bagus, modelnya bagus, desainnya bagus, harganya murah, tapi kalau kita nggak suka warna biru, kita juga nggak akan mengatakan itu berkualitas, itu bagus, betul nggak? Benar nggak? Paham ini apa yang disebut dengan value, ya? Dan kita bagaimana membuat standar value itu juga nggak gampang karena itu tadi satu orang aja udah berbeda selera, berbeda warna, berbeda rasa. Nah kemudian kita mengambil average-nya itu seperti apa. Maka banyak yang ditawarkan value itu tidak sekedar warna, tidak sekedar rasa, tidak sekedar ukuran, tetapi banyak hal. Oke, ya. Saya ini dimengerti nih. Jadi yang kita janjikan bahwa kita itu promise-nya adalah want to deliver superior value to customer. Itu bagaimana kemudian kita menciptakan apa yang kita janjikan tadi. Nah, untuk kita menentukan apa yang kita janjikan, kita harus memahami dulu apa itu total value. Total value itu ya sama tadi kita sudah didiskusikan merupakan rasio antara total cost dan total benefit. Dan total cost itu Anda tahu, total benefit atau value itu Anda juga sudah tahu. Nah, ini bagaimana contoh Caterpillar menawarkan value. Ini dideskripsikan bahwa mungkin dengan alat berat seperti ini yang tersedia di pasar cuman tidak hanya brand Caterpillar, tetapi ada Daihatsu, ada Daihatsu, banyak sekali. Benar nggak? Nah, mungkin dari berbagai merek, berbagai brand itu akan berbeda-beda. Bisa jadi yang Daihatsu mungkin lebih murah, lebih bagus, dan sebagainya. Tapi misalnya kita, Daihatsu nggak ngerti kalau ada rusak, beli spare part-nya di mana, kemudian kalau ada maintenance harus di maintenance kemana. Akhirnya walaupun itu kita mengetahui bahwa itu murah, itu berkualitas, kemudian kita juga nggak akan memutuskan serta-merta membeli. Karena value yang kita maksudkan bukan hanya sekedar kualitas barangnya saja, tapi untuk misalnya segepok banyak hal. Misalnya kalau rusak, ini di maintenance di mana? Misalnya sama-sama kita nggak ngerti maintenance-nya, tapi yang satu Caterpillar itu kita kenal sama distributornya, kenal nanti kalau ditanya apa-apa gampang. Anda akan memutuskan pasti yang mempunyai hubungan emosional seperti itu. Paham ya? Anda kalau kenal suatu toko tertentu, kemudian udah kenal baik, walaupun Anda dikasih tahu di sana lebih murah, di sini lebih ini, Anda juga males ingin berpindah, betul nggak? Karena Anda sudah nyaman, sudah percaya, udah terbiasa, udah ngerti seperti apa kita harus berperilaku, dan customer atau providernya juga sudah ngerti dalam atau cara melayani kita. Contoh Anda, kalau Anda pergi ke rumah makan misalnya, atau ke kafe, kemudian begitu Anda masuk bawa rombongan udah dikenali misalnya. Hei Afif, apa kabar? Lama nggak kesini, masih menu yang sama yang dipesan, seneng nggak Anda digituin? Ya, senang nggak? Akan senang. Kemudian Anda karena Anda merasa seperti itu, Anda akan senang, kemudian akan berulang-ulang dibandingkan kalau pergi ke kafe lain, begitu datang kita harus nggak disapa, didiemin aja, dipesan apa lama, kemudian kita udah berkali-kali pesan salah melulu, ditanya melulu, lama lagi. Walaupun mungkin itu rasanya lebih enak. Nah, itu value itu tidak sekedar itu. Paham ya? Ngerti semuanya. Iya, Mem. Jadi kalau Anda punya value itu tidak sekedar pinter,
Tapi bagaimana Anda beretitude, bagaimana Anda bersikap, Anda ramah, Anda baik hati, suka menolong, nah itu value. Ya. Kemudian Anda dermawan. Jadi itulah creating value sehingga Anda nanti dibeli orang. Paham ya? Ini marketer. You must market yourself dengan creating value. Jadi ciptakan value pada diri Anda sehingga nanti marketable, sellable. Paham ya? Jadi marketing itu tidak hanya produk, barang, dan jasa, tetapi bagaimana Anda juga memarketkan, memasarkan diri Anda sendiri dengan cara creating value tentu saja. Hanya saya selalu tekankan saya nggak suka dengan orang yang pinter tetapi tidak beretitude, tetapi lebih suka orang yang beretitude karena pinter itu bisa dipelajari. Tapi attitude itu nanti akan menjadi culture, kebiasaan. Ya kan? Jadi kebiasaan cara ngomong sopan, kemudian menghargai orang tua dan orang lain, kemudian menghargai perbedaan, kemudian selalu sabar dalam mendengarkan apapun, tidak emosional, dermawan, baik hati, ringan tangan, suka membantu, itu adalah semuanya value. Nah, orang yang membeli Anda kan ingin value juga, betul enggak? Nah, itu belajar marketing itu implikasinya tidak hanya Anda kemudian di langit hanya membayangkan bahwa itu barang dan jasa, tapi lupa bahwa segala sesuatu itu bisa dimarketkan, dijual, dipasarkan. Nah, untuk bisa dijual, dipasarkan, pasti semua barang itu harus punya nilai. Kalau barang tidak punya nilai, maka nggak akan orang membeli, nggak bisa dipasarkan. Paham ya? Sama, kalau Anda mau komunikasikan barang, kalau barangnya nggak punya nilai, ya nggak bisa dikomunikasikan. Contoh nih, misalnya, oh kalau ini ada pasir yang paling bagus itu berasal dari Lampung misalnya. Nah, kalau di Bengkulu ini Anda mau bangun rumah apa ya, kemudian Anda akan membeli pasir ke Lampung gitu, enggak juga, ya kan? Jadi segala sesuatu itu harus dipertimbangkan juga bagaimana kita mengkomunikasikan value kita. Kemudian target market seperti apa. Mungkin berkualitas, tapi untuk membawa satu truk pasir dari Lampung ke Bengkulu itu costly, mahal, betul enggak? Oke, Amya. Jadi yang berkaitan dengan value ada yang mau ditanyakan? Udah pas, Mek. Yang lain? Belum ada, Mem. Oke, sekarang loyalitas. Nah, loyalitas itu nggak bisa tiba-tiba loyal, tapi biasanya melalui kepuasan. Nanti kepuasan kita ceritakan di belakang. Nah, loyalitas itu apa? Loyalty itu apa? Kesetiaan konsumen untuk membeli barang lagi, Mek. Jadi loyal itu adalah komitmen. Komitmennya siapa? Komitmennya siapa? Yang berkomitmen siapa? Konsumen. Konsumen. Jadi perhatikan karena nanti ada retention, ada loyalty. Nah, kalau loyalitas itu adalah komitmen konsumen. Komitmen untuk apa? Untuk stay in, untuk selalu membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu atau toko tertentu atau brand tertentu. Dalam kondisi apapun, jadi tidak terpengaruh. Itu yang disebut dengan loyalitas.
Dan ini disebut deeply. Komitmen yang mendalam. Seperti Anda, kalau Anda punya idola Anda apa? Misalnya grup K-pop tertentu. Kemudian ada K-pop tertentu yang Anda idolakan, dibully-bully, Anda marah nggak? Kemudian kalau K-pop tertentu yang Anda suka itu melakukan kesalahan, Anda histeris nggak? Nah, itulah yang disebut dengan loyalitas. Oke? Jadi tidak terpengaruh apapun, situasi apapun, tetapi dia akan tetap komit untuk selalu membeli barang dan jasa yang kita tawarkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau kita loyal, kita akan memperoleh apa sih? In return-nya apa? Keuntungan. Kalau ini loyal berarti ya keuntungan jangka panjang. Nah, ini tidak akan kita capai loyalitas itu tanpa kita berupaya atau mengeluarkan usaha. Usaha apa yang memuaskan konsumen tadi? Nah, untuk bisa memuaskan konsumen, apa yang harus dilakukan? Creating value. Oke ya? Paham nih? Jadi yang namanya loyal dalam situasi apapun tetap akan loyal dan tidak akan tergerak atau tidak akan tertarik untuk melakukan perpindahan merek atau yang disebut dengan switching. Oke ya. Jadi filosofisnya agar konsumen itu loyal, mempunyai komitmen jangka panjang terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan, kita harus berikan dia value. Betul nggak? Nah, agar kita bisa memberi, maka kita harus create value yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sesuai personalitinya, sesuai dengan kemampuan membeli, sesuai dengan perilaku dia membeli, ya kan? Nah, baru dia puas. Kalau puas, maka dia akan loyal. Dan kita kemarin juga sudah berbicara pada awal, tidak semua konsumen yang loyal itu juga menguntungkan. Betul nggak? Nah, nanti akan kita managing mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Nah, nanti di akhir sesi ini akan menjelaskan itu. Oke ya? Paham ya? Halo? Iya, Mem. Ini contoh aja, Anda bisa searching, browsing tentang British Airways, apa yang dia berikan dalam upaya creating value tadi. Oke? Dia kemudahan untuk beli tiket, untuk booking, reservasi, bahkan check-in, apapun ada di sini. Nah, ini kemudahannya. Nah, sekarang rata-rata kan seperti itu. Nah, Anda itu juga seperti itu zaman now ini, Anda apalagi dengan kondisi pandemi, Anda kemana-mana harus membutuhkan apa yang disebut HP. Karena nggak ada HP, Anda nggak bisa kemana-mana sekarang. Anda misalnya naik bus, naik pesawat, naik apapun, harus digunakan HP. Karena semua sekarang linknya di situ. Dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Oke? Sama Anda mengecek Anda apakah Anda sudah vaksin 1, vaksin 2, tanggal berapa, kan juga sudah gampang. Ya kan? Ini juga JetBlue Airways. Kalau nanti ada waktu Anda googling ya. Ini sama, ini contoh-contoh aja Southern Blue. Apa yang ditawarkan dia, value apa yang dia tawarkan, kemudian target marketnya siapa,
Nah, ini harus sesuai. Jadi meng-create value itu sesuai dengan target market. Oke, nggak bisa kita create value semua sama. Kecuali produk-produk kebutuhan pokok. Nah, kemudian kita berbicara tentang kepuasan, bagaimana mengukur kepuasan. Kepuasan itu apa? Apa kepuasan? Lah gimana begitu masuk udah dijelaskan value apa, kepuasan apa. Yuk. Rasio antara ekspektasi dan realita, Mem. Oke. Jadi yang namanya kepuasan itu adalah gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang dia terima. Itu disebut kepuasan. Kalau apa yang diharapkan lebih tinggi dengan kinerja suatu barang itu namanya tidak puas. At least harus sama. Dikatakan puas itu at least harus sama antara kepuasan dan kinerja dari suatu barang atau jasa atau apa yang dia rasakan. Oke? Nah, nanti juga kita bisa saja meng-create harapan agar harapan seseorang itu bisa jadi tinggi. Yang tadinya harapannya rendah bisa menjadi tinggi. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur kepuasan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dengan melakukan survei secara periodik. Seperti Anda ini secara periodik Anda disurvei, betul nggak? Kuliah itu juga disurvei setiap semester untuk mengetahui apakah yang Anda mau itu sesuai dengan yang kita deliver. Sayangnya Anda ini malas sekali ngisi-ngisi kuesioner. Walaupun sudah sebagai syarat Anda buka portal, ya kan? Nah, Anda harus mengisi karena itu penting. Voice of customer itu adalah very atau most important untuk mengembangkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kalau Anda malas ngisi kuesioner ya susah. Kita nggak dapat info apa-apa tentang apa yang dibutuhkan. Jadi selain kepada Anda, survei ini secara periodik juga dilakukan untuk user yang disebut dengan tracer study. Tracer study ini kalau di Unip itu bisa untuk alumni, bisa untuk user. Selain tingkat kepuasan existing program. Seperti Anda itu disuruh ngisi kuesioner jangan malas-malas, isi. Ya. Dan kalau ngisi itu jangan asal-asal aja, centang. Nah, itu karena informasi itu adalah penting untuk bagaimana langkah berikutnya cara menciptakan nilai tadi, creating value. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana rata-rata customer yang hilang. Diukur bagaimana kita melihat customer yang hilang itu ya kita nanti bandingkan antara customer dengan produk kita. Misalnya produk kita yang dibeli oleh customer satu, kemudian sekarang nggak dibeli lagi. Nah, nanti namanya apakah market loss atau product loss gitu, ya. Kemudian mystery shoppers. Mystery shoppers itu seperti misalnya Anda bekerja di Honda. Kemudian Anda membeli Yamaha. Nah, kenapa kok Honda membeli Yamaha? Atau begini, Anda suka Honda, fanatik Honda, kemudian Anda juga mendatangi orang yang fanatik Yamaha. Kemudian Anda tanya-tanya, apa sih kok Anda fanatik, Anda suka itu, ada apa. Tapi Anda jangan
berlaku sebagai Anda itu penyuka atau fanatik Honda, tapi Anda rasa-rasa juga Anda suka dengan Yamaha, sehingga mereka akan memberikan informasi banyak. Oke? Atau bisa jadi kita ini hobinya fanatik Honda, kemudian kita beli Yamaha, Yamaha itu kita preteli, kita lihat apa keunggulan dan sebagainya. Oke ya? Itu juga bisa. Tuh kita juga melihat bagaimana indeks kepuasan dari Yamaha misalnya. Nah, itu juga penting informasi itu, yaitu kita selalu memonitor kinerja dari kompetitor kita. Dan kita berbicara kompetitor itu tidak hanya close kompetitor, tetapi juga far competitors. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Renti, ada yang mau ditanyakan? Belum? Nggak ada suaranya loh kamu. Mem, mau bertanya, Mem. Ya. Tadi kan ada survei kan, Mem, di Missouri Satisfaction. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau tahu kalau orang apa namanya nge-survei itu benar-benar nge-survei, bukan yang acak-acakan gitu, gimana, Mem? Soalnya kalau saya pribadi, Mem, kalau lagi survei, Mem, kadang-kadang saya acak sih, Mem. Maksudnya yang survei kamu atau kamu disurvei? Ini, Mem, misalnya si perusahaan kan mau nge-survei gitu kan, Mem. Nah, dia tahu hasil surveinya itu benar-benar nyata gitu, gimana, Mem? Kan Nah, saya rasa sendiri mungkin kita ini begini, kita itu melakukan survei itu berharap memperoleh informasi yang valid, yang handal, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi dalam survei itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Maka kadang membuat survei itu dengan syarat-syarat tertentu, karena diharapkan bahwa nanti standar deviasinya kecil, biasnya kecil. Jadi misalnya kita harus memperhatikan faktor budaya. Nah, seperti budaya Indonesia, orang Indonesia itu nggak mau mengecewakan orang lain intinya. Nggak mau kelihatan bahwa kita itu mengecewakan orang lain. Walaupun nggak suka pasti bilang suka, karena selalu ingin please somebody. Betul nggak? Budaya kita itu selalu ingin menyenangkan hati orang lain, nggak mau membuat orang lain gelo istilahnya, kecewa. Sehingga ya bilang kadang nggak suka harus bilang suka, biar nggak gelo gitu kan, biar happy, betul nggak? Nah survei-survei kayak gitu harus kita pertimbangkan. Contoh saya nggak tahu cerita di sini atau enggak, yang dilakukan oleh BIR, perusahaan BIR dari Eropa. Kemudian mensurvei penduduk Indonesia, kalau kita pertanyaannya, kalau kita membuat produk BIR, BIR-nya rasanya seperti ini, apakah kalian suka? Suka, semua jawab suka, karena nggak berani jawab suka sekali juga enggak, tidak suka juga enggak, betul enggak? Tapi suka. Nah kemudian dengan jawaban suka, semua suka ini asumsinya bahwa semua orang Indonesia nanti akan membeli BIR, betul enggak? Nah, begitu perusahaan membuat produknya di Tangerang, nggak ada yang membeli ternyata penduduk Indonesia. Ya kan? Nah, ini adalah seperti itu, bias kesalahan. Nggak masukkan tentang faktor budaya di dalam mendesain kuesioner. Nah, kemudian kita juga, ini kalau Anda disuruh ngisi kuesioner kan malas-malesan. Asal-asalan saja mengisi, ya yang penting kan mengisi, betul nggak? Nah itu kadang kalau data itu sampah, diolah dengan alat pasti akan menghasilkan. Nah hasilnya juga akan sampah. Sementara hasil itu diharapkan akan membantu manajer mengambil keputusan, betul nggak? Lah kalau datanya tadi sampah, diproses hasilnya sampah, sementara sampah tadi digunakan alat bantu mengambil keputusan. Jadi keputusannya apa dong? Sampah. Betul nggak?
Betul, Mem. Ya kan? Betul, paham nih. Makanya kalau Anda mengisi survei, mengisi kuesioner itu ya jawab aja dengan jujur. Yang Anda rasakan. Jangan raso-raso. Kalau ditanya tentang dirinya, raso-raso elok, raso-raso dermawan, raso-raso baik hati. Betul nggak? Kan kita susah ditanya tentang diri sendiri. Benar nggak? Tapi kalau Anda ditanya tentang kawan Anda, suruh menilai lancar banget. Oh, dia kurang ini, dia pelit, dia ini. Betul nggak? Suka bohong, gampang banget. Tapi begitu diri sendiri, raso-raso, elok nian kita ini. Nah, ini adalah bagaimana kita mendesain survei itu seperti itu. Bagaimana nanti Anda akan bertanya sehingga kita itu menjawab tidak terjebak. Dan ada menggunakan logical thinking juga. Ya. Nah, ini penting. Jadi nanti kalau Anda penelitian, ya seperti itu, harus hati-hati dalam mendesain pertanyaan sehingga informasi yang Anda harapkan itu Anda dapatkan. Bukan sampah tadi. Oke? Oke ya? Oke, Mem. Oke, ada yang lain. Nah, coba kalau saya tanya, saya selalu melihat hasil kuesioner yang di-share di sebelum Anda masuk mengisi KRS, betul nggak? Sebelum Anda isi KRS kan Anda ada survei, betul nggak? Ditanya tentang mata kuliah apa, dosennya siapa, apakah dia membagi silabi atau tidak. Ya harus Anda jawab jujur, kalau tidak jawab tidak. Ya kan? Misalnya kalau dia menjelaskan jelas, jawab aja jelas atau jelasnya sedang atau kurang jelas. Apakah dia memfasiliti? Ya dijawab aja. Tapi jawabnya jangan yang penting dicentang, udah semua sangat baik, semua sangat tidak baik, jangan begitu. Dan itu juga nggak mungkin. Saya dulu kalau kelasnya adalah offline, saya selalu buat sendiri kuesioner, saya edarkan setelah mid semester. Setelah mid semester saya edarkan mahasiswa untuk menilai saya. Nah itu saya kelihatan mahasiswa yang asal-asalan. Kadang misalnya jawabnya baik-baik tetapi sarannya nggak baik. Nah ini ngisinya pasti asal-asalan. Kan semua harus di cross check. Jadi misalnya ngisi semua sangat baik, yang dilingkari sangat baik, tetapi begitu di bawah ada saran, ibu pelit nilainya, ibu sebaiknya, ini namanya nggak matching. Kalau kayak gitu dalam analisis outlier harus dibuang, ya kan? Nah saya bacakan di depan kelas hasilnya apa, tapi nggak saya sebutkan siapa dari siapa, tidak. Kita harus selalu menghargai privasi seseorang. Oke? Oke ya? Iya, Mem. Oke. Ada yang lain lagi? Jadi mulai sekarang isi kuesionernya yang baik-baik ya. Jangan asal contek-contekan lagi. Oke lanjut. Nggak ada pertanyaan? Harusnya kelas internasional itu, apalagi marketing. Harusnya Anda kalau nggak COVID ini, wajib pergi ke luar negeri dan sendiri kayak gitu. Kemudian Anda menceritakan tentang apa, ini baru namanya kelas internasional. Baru nilainya keluar. Nah, kemudian pengalaman apa dong? Kita berbicara kelasnya internasional loh. Kelas internasional ada yang belum pernah ke luar negeri, yang paling dekat Malaysia atau mana? Belum. Ada, masih ada ya? Belum, Mem. Belum ada yang buka. Belum ya? Oh, belum ada ya? Belum, Mem. Ya nanti kalau nggak pandemi kan murah. Jadi Anda nabung ke Malaysia atau 3 negara itu cukup murah. Misalnya Anda ke Singapura, Malaysia, Thailand itu cukup murah.
Ada biaya yang hemat karena dari Thailand ke Malaysia sehingga bisa dengan kereta, bisa dengan bus di sana. Kalau mau hemat, nggak apa-apa, namanya pengalaman itu seperti itu. Nah, kelas internasional, ya paling nggak Anda buka-buka menggunakan aplikasi virtual reality atau apa ya, coba wisata virtual itu kan ada aplikasinya, Anda bisa melihat mana-mana di luar negeri itu sehingga Anda bisa ngerti. Paling tidak buka apa ya, oh kota ini seperti ini, oh kota itu seperti itu. Kemudian Anda nanti akan ketemu ide sesuatu, kemudian Anda akan kreatif dan inovatif. Kalau Anda yang dilihat hanya Kota Dono, Pino, kan Anda nanti nggak berkembang. Oke, jadi kalau ada kesempatan nabung. Jangan dihabis-habiskan duitnya. Oke ya. Ini contoh aja bagaimana suatu perusahaan namanya Country Wider ini memperoleh indeks kepuasan konsumen nomor 1. Nah, ini Country Wider ini adalah JD Power and Associate. Jadi ada perusahaan-perusahaan, kalau sekarang di Indonesia itu juga ada, jadi ada top brand, ada kemudian indeks customer, setiap departemen, setiap perusahaan itu selalu ada karena selalu melakukan survei tadi secara periodik. Ini contohnya aja. Oke, jadi urutannya tadi, masih ingat ya? Kalau berbicara retorikanya, jadi agar konsumen itu loyal, dia harus puas dulu. Untuk bisa puas, kita harus ciptakan value. Nah, salah satu value itu adalah kualitas dari barang. Salah satunya. Nah, kualitas itu apa? Apa kualitas? Nah, pertanyaan sebelum kualitas itu apa? Yang mengatakan produk itu berkualitas itu siapa? Konsumen atau produsen? Konsumen. Konsumen. Kalau kemudian konsumen yang mengatakan produk tertentu itu berkualitas, maka produsen harus menentukan standar kualitas. Betul enggak? Nah, standar kualitas itu ada yang di Indonesia ada SNI, betul enggak? Kemudian kalau di tempat-tempat lain ada ISO, ada banyak-banyak hal, standar-standar. Ada NBO QE, banyak sekali standar. Sama kalau dikatakan bahwa jurusan manajemen itu bagus karena memang berkualitas. Dikatakan berkualitas karena akreditasinya A, kan begitu. Ini akreditasi nasional, nanti ada juga akreditasi internasional, seperti itu. Paham ya? Oke, ngerti. Nah, kualitas itu adalah merupakan, mengatakan kalau Duran mengatakan conformance with performance. Ada yang mengatakan, kalau Deming mengatakan bahwa kualitas itu zero defect. Jadi banyak hal. Nah, untuk menentukan apa itu kualitas, Anda bisa membaca bukunya Edward Deming atau Duran atau Crosby tentang total quality management. Jadi Anda itu perlu baca-baca buku referensi ya tentang total quality management. Ini mengatakan Duran dan Crosby mengatakan bahwa kualitas itu adalah matching antara conformance dengan performance.
sudah saya sebutkan bahwa ini ada total quality management. Ini adalah merupakan pendekatan organisasi yang selalu menggunakan filosofis continuous improvement, yaitu improve terus secara terus-menerus di dalam proses produk dan services. Nah, ini buku yang terkenal adalah Edward Deming, buku Total Quality Management. Anda kalau ada waktu baca ya. Nah, ini bagaimana membangun loyalitas. Loyalitas di sini yang tadi kaitkan, tidak semua konsumen itu yang loyal itu menguntungkan. Betul nggak? Dulu saya contohkan, saya ini mempunyai bank account di salah satu bank. Tapi bagi bank nggak menguntungkan saya sebagai konsumen yang loyal. Kenapa saya tuh nggak pindah-pindah bank account-nya di situ? Tapi yaitu tanggal 1 dapat gaji, tanggal 2 ditransfer, tanggal 3 ditarik, tanggal 5 akhirnya nggak sampai tanggal 5 sudah habis. Betul nggak? Nah itu menguntungkan nggak? Tidak. Tapi saya nggak berpindah, nggak switching. Sementara yang menguntungkan itu adalah nasabah yang mungkin punya uang 1.500.000.000 tapi nggak diambil-ambil, itu menguntungkan. Nah biasanya rumusnya filosofi yang menguntungkan itu konsumen itu totalnya ada 100%. Dari 100% itu hanya 20% yang berkontribusi terhadap 80% keuntungan perusahaan. Jadi 20% konsumen itu kontribusi terhadap keuntungan perusahaan itu 80%. Atau boleh dikatakan 80% keuntungan perusahaan itu dikontribusi oleh 20% konsumen yang loyal. Nah, yang 80 itu kontribusinya hanya 20%. Nah, kemudian mana yang harus kita retain? Makanya tadi kita mengatakan ada loyalitas, ada retention. Retention itu, kalau loyalitas itu adalah konsumen, kalau retain itu adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang loyal. Oke, paham bedanya ya? Jadi kalau retain itu upaya dari dalam organisasi, bagaimana kita mempertahankan, loyal itu adalah komitmen konsumen untuk tetap stay in. Oke? Paham ya? Nah, untuk bagaimana membangun customer profitability, itu dibentuk oleh customer equity dan lifetime value. Apa customer equity? Apa customer equity? Customer equity ini dibangun dari adanya brand equity. Brand equity itu dibentuk dari brand awareness dan brand attitude. Artinya apa? Artinya bahwa customer equity ini adalah apa ya? Kalau dicontohkan customer equity itu tadi saya contohkan misalnya, Anda ini mengidolakan Ahmad Al-Ghaniyu. Kemudian begitu Ahmad Al-Ghaniyu dibuli-buli, Anda ngamuk-ngamuk, marah-marah, lebih marah daripada Ahmadnya sendiri. Artinya Anda sudah menjadi customer equity-nya. Itu gampangnya seperti itu. Nah, itu akan dibentuk customer equity itu dari brand equity. Kenapa sampai sebegitu? Oh iya, karena kita menganggap bahwa Ahmad ini orangnya baik, orangnya pintar, orangnya super, suka membantu, dermawan, nggak pernah marah. Betul nggak?
Itu brand yang ada di situ. Dari mana? Dari itu tadi, perintilan-perintilan dari awareness dan attitude. Brand awareness dan brand attitude-nya. Maka akan membangun customer equity. Jadi kalau udah disebut namanya itu, wah sudah keluar semua apa yang dimiliki. Kebaikan-kebaikan. Pun begitu kalau yang buruk, begitu namanya muncul lah enggak dia ini gini, dia gini, betul enggak? Itu lawannya brand equity. Oke, paham? Nah, kemudian dengan brand equity ini sesungguhnya nanti akan menciptakan apa yang disebut dengan lifetime value. Lifetime value itu adalah proyeksi dari perusahaan yang mengharapkan customer itu akan loyal sepanjang masa, terus akan melakukan pembelian terus sepanjang usianya. Itu yang disebut dengan lifetime value. Nah, bagaimana agar kita bisa meng-create lifetime value tadi? Agar kita bisa mereka itu nggak pindah-pindah sepanjang masa, ya kita harus senantiasa creating value. Dengan meningkatkan quality tadi, yaitu continuous improvement. Betul nggak? Jadi senantiasa kita terus-menerus mengembangkan barang atau jasa yang kita tawarkan kepada pasar sesuai dengan perkembangan lingkungan. Karena perkembangan lingkungan akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan keinginan pasar atau target market. Oke, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau malu bertanya tapi nggak begitu jelas, Anda konfirmasi ke artikel, konfirmasi ke buku ya. Nah, ini kita melihat bagaimana mengukur customer profitability, yaitu membandingkan, menghubungkan antara target pasar dengan produk yang kita buat. Ini contohnya produknya P1. Target pasarnya C1, C2, C3. Ini kalau customer dengan produk P1 itu customer 1, target pasar 1 juga membeli, kemudian target pasar 2 juga membeli, begitupun pasar 3 membeli, maka produk ini disebut dengan highly profitability. Artinya produk ini memang yang banyak menguntungkan. Oke? Karena perusahaan itu kan kadang produknya banyak. Kayak perusahaan tahu yang sederhana. Perusahaan tahu itu ada tahu kuning, tahu putih, tahu goreng, ada tauge, ada tempe. Betul nggak? Nah, kemudian dari produk itu, misalnya P1 itu tahu. Tahunya yang kuning nih. Tahu kuning itu ternyata target pasar 1 beli, C2 beli, 3 beli. Artinya tahu kuning itulah yang paling menguntungkan produknya. Dibandingkan tahu goreng, tahu putih, tauge, dan tempe. Paham nih maksudnya? Ya iyalah kalau semua membeli pasti menguntungkan. Kan gitu kasarnya. Nah, kemudian untuk produk P, ini yang beli hanya target pasar 1. Ini hanya disebut dengan profitable product. Jadi produk 2 ini hanya produk yang memberi keuntungan, menguntungkan juga, tetapi tidak highly. Nah, P3 ini yang tadinya dibeli oleh C2 dan C3 menjadi tidak dibeli. Maka itu disebut dengan losing product. Nah, kalau losing product ini nanti strateginya apa? Apa produknya kemudian nggak usah dibuat saja atau dibuat dengan inovasi. Oke? Paham ya? Halo, halo. Nah, untuk P4 ini juga begitu, ini merupakan misspec produk karena tadinya dibeli oleh C3 dan C1, ternyata C3 udah nggak beli lagi.
Begitupun kalau kita melihat dari customer-nya dianalisis. Nah, untuk customer satu ini adalah customer yang high profit. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Produk satu dan customer satu. Oke? Paham ya? Begitu seterusnya. Cara bacanya seperti itu. Kalau garis kanan itu adalah menentukan produknya di mana, yang produk yang menguntungkan. Kalau dilihat ke bawah itu customer mana yang menguntungkan. Nah, ini customer inilah yang harus kita maintain, kita pelihara. Produk inilah yang kita harus jaga. Yang lain ini perlu pengembangan tadi, apa dibuang produknya kemudian tidak dibuat lagi atau dengan dibuat tapi dengan inovasi. Ada yang ditanyakan? Nah, ini bagaimana membuat profitable tadi. Lifetime profitable. Ini hanya contoh angka-angka saja. Penjelas, sorry ya Ibu, minum dulu ya. Anda baca di buku aja penjelasannya, nggak susah. Ini juga udah tadi disinggung-singgung, value equity, brand equity, kemudian kita menjalin hubungan. Pokoknya kalau sudah pakai equity itu udah orang stick in. Nggak terpengaruh apapun, akan tetap di situ. Oke? Nah, itu tentang value, tentang brand dan relationship. Ini contohnya aja, hotel dan resort. Ini kemudian bagaimana proses untuk menentukan customer relationship atau loyal. Yang pertama adalah proses sama seperti kita waktu awal menjelaskan. Tugas marketing yang pertama adalah mengidentifikasi prospek kita dan customer kita. Siapa sebetulnya yang akan kita jadikan target market. Nah, sebelum ke target market, tentu saja kita sudah diawali dengan mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginannya. Jadi kita menunjuk target marketnya itu siapa, kemudian siapa itu kebutuhan dan keinginannya apa, sampai ke perilakunya seperti apa. Oke ya, jadi kalau Anda biasa kerja pasti kalau Anda mikir Anda mau berbisnis, kemudian Anda mengangan-angan siapa yang nanti akan saya jadikan target pasar, ya kan? Nah, angan-angan siapa yang akan kita jadikan target pasar itu namanya prospek. Itu prospek. Kemudian kita identifikasi prospeknya, customernya siapa, kemudian kita bedakan karena setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Karena ini nanti akan berkaitan dengan value apa yang akan kita ciptakan ke target pasar yang akan kita pilih. Kemudian kita meningkatkan pengetahuan tentang apa?
kan bagaimana. Jadi kalau kita kemudian berinteraksi, bisa tahu keluhannya apa, bisa tahu inginnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru kita layani masing-masing target market kita. Target market itu bisa grup, bisa individual, bisa institusi atau lembaga, apa saja. Ini contoh-contoh. Ini bagaimana upaya untuk meng-create value dengan meningkatkan kualitas. Apa yang harus dilakukan yaitu mengurangi rate of defection. Jadi kita jangan sampai terjadi defect. Katakan tadi kalau menurut Deming bahwa produk berkualitas itu adalah zero defect. Dan kalau industri-industri maju yang dikatakan berkualitas itu apabila barang yang kita hasilkan itu di antara ring Six Sigma. Jadi nanti Anda di manajemen produksi akan belajar itu Six Sigma itu seperti apa. Upper trisik dan lower trisik. Jadi inside Six Sigma itu masih dikatakan berkualitas. Nah, kenapa kalau Deming mengatakan zero defect? Oh ya, kalau nggak ada kesalahan itu akan efektif, efisien, dan cepat. Karena kalau produk itu, kalau salah itu bisa diperbaiki di prosesnya, bisa tidak. Kalau diperbaikinya itu di akhir, udah selesai, kan kalau seperti itu untuk mengulang lagi dari awal kan menjadi terlalu terlambat untuk sampai ke konsumen. Betul nggak? Bisa jadi lambat. Kalau lambat bisa jadi sudah dipenuhi oleh konsumen. Oke ya? Kemudian increase longevity. Enhance share of wallet. Kemudian terminate low profit customer kayak tadi itu. Kalau saya nggak menguntungkan ya sudahlah, keluar yang nggak apa-apa, nggak usah diperhatikan. Tetapi kalau kita ini loyal, kemudian menguntungkan ya harus dipelihara, betul nggak? Harus dijalin hubungan terus-menerus, dikontak, ulang tahun dikirimi parcel, dikirimi bunga dan sebagainya. Itu adalah cara untuk meretain, untuk memaintain customer yang loyal dan yang menguntungkan tadi. Oke, ini saya nggak detail-detail biar Anda ada kesempatan untuk membaca. Oke, oke ya. Nah, ini bedanya mass marketing dengan one-to-one marketing. Ini dengan proses targeting sampai ke one-to-one. Ini mass marketing. Kalau mass marketing itu ya semua, hampir semua konsumen ya sama. Contoh, misalnya kalau gula pasir, kebanyakan kebutuhan pokok mungkin masih relevan ya dengan mass marketing. Tapi kan misalnya kebutuhan pokok kayak minyak goreng itu juga sudah sekarang hampir sudah antara mass marketing dan targeting. Karena kalau orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan membeli minyak goreng curah, betul nggak?
Sementara kalau orang yang sudah mempunyai penghasilan tinggi, ya mungkin minyak yang digunakan minyak zaitun, ya kan berbeda. Dan merek-merek minyak juga banyak. Dan ini akan membedakan kalau mass marketing ya pasti produknya mass production, mass distribution, mass advertising, kemudian one way message, economic of scale-nya gede. Sementara kalau one to one, yang namanya one to one pastilah individual, pastilah customize. Nah, ini akan tergantung dari profil. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang sangat spesial, ini sangat customize. Nah, bantuan itu bisa jadi berdasarkan order by order, bukan by mass marketing. Contohnya kalau kursi itu ya kalau sama seperti itu untuk sekolah misalnya, kursinya seperti itu mass marketing. Tetapi boleh juga sekolah itu pesan tertentu, kursi dalam bentuk tertentu karena digunakan untuk diskusi. Yang tadinya harus berjejer-jejer, kita harus melingkar. Itu kan namanya one to one, customize. Oke ya? Bisa yang bedakan ya. Nah, ini kaitannya nanti bagaimana kita akan creating value. Nah, permasalahan yang harus kita hadapi, tugas kita itu apakah mencari new market, new usage, atau kita meretain customer yang sudah ada. Nah, untuk mencari pasar baru, new market, itu sangat mahal. Mahalnya 5 kali dari dibandingkan kita mempertahankan pasar yang sudah ada. Artinya apa? Artinya bahwa tadi konsumen yang loyal tadi, yang 20% itu harus kita retain, harus kita pertahankan karena dia berkontribusi terhadap 80% keuntungan perusahaan. Nah, caranya apa meretain? Caranya yaitu dengan menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan nanti kita akan kelola yang namanya relationship, customer relationship management. Nah, dari pengalaman, ini mengatakan bahwa setiap perusahaan itu akan kehilangan 10% dari customer-nya setiap tahun. Nah, kalau yang hilang itu yang tidak menguntungkan tadi ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang menguntungkan, highly profit tadi, kan sayang, betul enggak? Akan mengurangi keuntungan. Nah, dikatakan kenapa kita membuat produk harus zero defection atau at least ini dikatakan bahwa 5% bisa mengurangi kecacatan barang yang kita hasilkan atau kesalahan. Itu akan meningkatkan 25% sampai 85% keuntungan. Luar biasa. Artinya dengan menghindari kesalahan itu keuntungan akan meningkat 25% minimal. Artinya kalau terus kesalahan terus berlaku lebih dari 5% kan ngeri. Betul enggak? Paham ini maksudnya. Jadi Anda kalau bisa menghindari kesalahan dalam menyediakan barang dan jasa, 5% saja Anda sudah bisa meningkatkan keuntungan 25% at least. Nah, kemudian customer profit rate ini juga akan meningkat sepanjang usia customer apabila kita pertahankan. Jadi kalau kita lifetime value kita create, kemudian dia akan loyal,
dan itu kita pertahankan, maka dia akan selalu memberikan keuntungan sepanjang usianya. Ini ada bagaimana pasar itu ada yang permanent capture, ada simple retention, ada customer migration, artinya customer migration, ada yang permanen tetap di situ, ada yang harus kita pertahankan, kemudian ada yang berpindah-pindah. Itu memang seperti itu. Kita menentukan proses customer itu nanti menjadi partner kita. Jadi yang pertama kegiatan kita itu kita suspek. Siapa dulu calon customer kita. Kemudian kita prospek. Setelah kita prospek itu ya ada yang memang lanjut ke first time customer, ada yang tidak. Nah, first time customer ini pertama kali membeli itu bisa mengulang, bisa tidak. Kalau yang mengulang mungkin kita jadikan klien, kita jadikan member, kita jadikan partner. Nah, dari masing-masing lain repeat customer, klien, member itu bisa jadi dia juga berhenti di saat-saat tertentu. Ini prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana membangun loyalitas? Ini sampai ke partnership. Ini baca sendiri ya. Ini gampang nih. Baca di bukunya biar Anda juga ada pekerjaan. Ini tugas Anda membaca ini. Nanti saya tanya waktu akhir. Oke. Coba kita diskusi nih yang pertama, menurut Anda seperti apa? Bahwa privasi is a bigger issue in the online world than in the offline world. Menurut Anda gimana? Yang nomor 1. Lebih privasi mana? Offline atau online? Offline. Offline. Kenapa? Karena kalau misalnya online itu kan banyak banget data-data yang mungkin aja tersimpan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu seberapa jauh sih data-data tersebut diketahui orang lain. Tapi kalau misalnya offline, dia tuh nggak ada track record. Tapi kalau online tuh bisa ada track recordnya. Misalnya kayak mulai dari chat aja mudah banget sekarang, kayak kita bisa menuntut orang dengan mudah. Cuman karena bisa screenshot dan segala macamnya. Jadi privasinya tuh lebih rendah kalau misalnya online karena ada track record itu sendiri daripada kegiatan online. Oke, jadi kalau kita online itu kan semua data ada, makanya itu disebut nanti database marketing. Jadi kenapa Anda kadang tiba-tiba dapat voice, ya kan? Oh ini ada produk baru, betul nggak? Nah, karena mereka punya data. Walaupun Anda baru sekali beli produknya, baru sekali, tapi Anda tiba-tiba kadang dapat voice, dapat macam-macam. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang tadi saya suruh dibaca ya. Iya, Ma'am. Nanti saya tanya nanti.
Suara Ibu habis soalnya, aduh habis serak banget. Ada yang mau bertanya? Absen ya, Pep, jangan lupa ya. Ya, udah, Mem. Kita ini berkurang. Kita sekarang 21. Satu kelas berapa sih? Yang nggak hadir hari ini siapa, Afif? Total kelas 24 untuk Fahriyah itu dia sakit, Mem. Nah, terus juga saudari kembarnya Fahriyah itu juga lagi swab kan karena sakit. Oke. Untuk yang Ya, satu lagi nggak di sini ya, sakitnya di sini atau di mana? Maksudnya mereka pada di Bengkulu sini atau di mana? masih di Bengkulu juga, Mem. Cuma untuk jaga-jaga katanya ya swab yang satunya lagi izin. Jadi ada dua, satu sakit, satu izin. Yang satu lagi Revanza nggak ada keterangan. Oke, jadi tetap prokes ya, ketat ya. Karena ini diprediksi bahwa untuk 3 minggu ke depan itu akan terjadi peak. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kalau kita menjaga diri. Dengan kita menjaga diri, kita itu sebetulnya menjaga orang lain. Paham ini? Dan utamakan menjaga orang lain. Maka karena kita mengutamakan menjaga orang lain, kita harus menjaga diri sendiri. Jangan kita kemudian diri kita nggak sendiri, ini kan aku, bukan itu. Tetapi utamakan orang lain. Sehingga Anda kemudian akan sadar bahwa pentingnya menjaga diri itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Oke ya? Paham ini? Dipahami, jadi tetap jaga kondisi, jaga stamina, kurangi aktivitas-aktivitas keluar yang tidak penting untuk menjaga orang lain, bukan untuk menjaga diri Anda. Tapi kalau Anda sadar menjaga orang lain, pasti Anda akan melakukan menjaga diri Anda. Nah, ini masalah ini hanya bisa diatasi secara bersama-sama. Tidak hanya diatasi orang yang terkena, tetapi harus kita atasi secara bersama-sama. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi kemudian jangan kita cuek bahwa oh, kan bukan aku yang kena, kan saya tidak, tetapi kita juga harus menjaga orang lain. Untuk bisa menjaga orang lain, kita harus menjaga diri kita sendiri. Oke ya? Jadi tetap prokes, ketat, kalau tidak penting-penting amat tidak usah keluar-keluar, tidak usah berkerumun dan sebagainya, at least untuk 3 minggu ke depan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nah, partisipasi kita adalah sangat penting. Ya, kita harus jadi pilot project. Jadi kita itu jadikan yang leading untuk turut serta berpartisipasi dalam melawan wabah yang sedang kita alami. Oke ya? Jadi partisipasi dengan menjaga Anda itu sudah luar biasa. Anda menjalani prokes itu sudah partisipasi yang luar biasa. Oke? Oke, itu terima kasih. Ketemu minggu depan. Ada PR tadi yang harus dibaca, kemudian nanti akan saya tanya.